Halo, assalamualaikum semuanya. Pagi ini saya memasak menu MPASI, bubur sapi labu siam. Kita langsung ke cara memasaknya ya. Pertama kita lelehkan margarin. Setelah margarin panas, kita langsung masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang. Tumis hingga harum ya. Untuk jumlah atau takaran bawang merah dan bawang putih kita secukupnya aja ya kira-kira. Lalu aku akan masukkan daging sapi yang sudah dicincang atau sudah diparut. Kita tumis daging sapinya hingga sampai berubah warna kecoklatan atau setengah matang. Nah, di sini aku menggunakan daging sapi yang diparut. Dan cara memarutnya itu gampang ya, karena daging sapi yang aku masak sebelumnya sudah dalam keadaan beku. Jadi dalam keadaan beku itu langsung aku parut. Jadi akan gampang ya. Akan lebih cepat matang. Setelah itu langsung kita tambahkan nasi dan air secukupnya. Dan nasi yang aku gunakan ini aku menggunakan 2 sendok makan orang dewasa karena aku memasak bubur untuk 2 kali makan anak. Setelah itu kita aduk dan ratakan. Lalu masukkan potongan labu siam yang sudah dibersihkan. Tambahkan daun salam dan daun jeruk. Tambahkan juga kaldu ya. Di sini aku menggunakan kaldu sapi yang aku bikin sendiri. Setelah itu aku tambahkan sedikit wortel parut untuk menambahkan cita rasa manis. Karena di sini aku tidak menggunakan garam atau perasa lainnya ya. Setelah itu kita aduk dan tutup rapat. Kita harus rutin mengecek dan mengaduk supaya bubur ini tidak gosong ataupun tidak berkerak di dalam panci yang kita gunakan untuk memasak. Untuk airnya, jika kita kira-kira airnya kurang, kita bisa tambah, dan jika mungkin air sudah pas, kita tidak usah menambahkan air lagi. Tapi jika ingin tekstur bubur yang kita masak itu sedikit encer, kita banyakin airnya aja. Sambil kita mengaduk, kita juga sambil mengecek apakah bubur itu dan apakah daging sapi dan sayur itu sudah matang apa belum. Nah, ini sudah matang ya. Bubur yang sudah matang aku blender karena anak yang aku asuh belum bisa memakan tekstur yang padat atau kasar. Untuk anak yang sudah latihan menggigit atau sudah mampu memakan makanan yang sedikit kasar, bubur yang dimasak juga bisa tidak di blender ya, atau langsung dimakan. Nah, untuk cara penyimpanan bubur ini sangat mudah ya. Kita hanya perlu mendinginkan di suatu wadah, dan jika bubur itu sudah dingin, kita tutup rapat dan simpan di kulkas. Bubur ini juga bisa dibekukan ya. Tinggal kita taruh di freezer saja. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita berikan bubur itu di hari itu juga. Jika bubur yang sudah disimpan mau kita gunakan, kita tinggal ambil dan kita panaskan saja ya. Oke, terima kasih.